Jangan hidup untuk disukai banyak orang, tapi hiduplah untuk bisa menolong banyak orang. Dulu gue mikir gue pengen jadi orang yang bisa disukai sama semua orang. Ya sampai gue gak menghargai bahkan waktu gue sendiri. Contoh, gue gak enakan dulu. Tim ini ada acara ini, gue datang. Tim ada ini, gue datang. Gue gak menghargai diri gue sendiri. Gue pilih jadi people pleaser, senengin semua orang. Tapi gue sadarin itu gak ada ujungnya. Jadi gue bukan menargetkan diri gue jadi orang yang ibaratnya disukai sama banyak orang. Tapi gimana caranya gue jadi orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Kalau orang banyak gak suka sama gue, tapi gue itu bermanfaat untuk banyak orang, itu gak masalah ya. Gue ngomong dengan tegas seperti ini, gue ngomong fakta yang tegas, namun banyak yang gak seneng, tapi banyak yang terbantu dan merasa bermanfaat untuk mereka, tugas gue diselesaikan. Banyak yang lo lihat S1 itu ujung-ujungnya tukang jualan gorengan, S1 ujung-ujungnya cuma jadi ojol. Kenapa? Karena mereka stop belajar ketika mereka sudah lulus. Mereka anggap dunia ini berhenti. Pendidikan formal segalanya, oke, gue udah lulus, gue berhenti belajar. Jalur itu dibuat sama orang tua kita, ya, itu dunia lama yang sudah tidak ada lagi. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, ya, gaji yang stagnan, itu lu akan cepat untuk mati di hidup ini. Kalau lu cuma ikut arus, lu akan tenggelam. Lu harus upgrade skill lu. Lu harus up to date dengan semua teknologi terbaru yang terjadi di dunia ini. Belajarlah menanam skill baru sebelum lapar itu datang. Kebanyakan orang itu baru belajar ketika sudah harganya terlalu mahal untuk berubah. Jadi jangan menjadi orang yang stagnan. Dan pendidikan formal bukan segalanya. Gue bukan orang yang punya pendidikan formal. Tapi sejak gue usia 15 tahun, gue udah fokus untuk belajar apa itu investasi. Gue udah belajar terjun ke capital market. Gue melihat perusahaan itu secara detail. Arus kas tuh gue lihat seperti darahnya. Neraca itu gue lihat sebagai detak jantung perusahaan. Gue udah habisin kurang lebih hampir 100 buku sebelum gue umur 18 tahun. Pisau cukur itu tajam, tapi nggak bisa buat nebang pohon. Kapak itu kuat, tapi nggak bisa motong rambut. Artinya jelas, bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang berada di tempat yang sesuai dengan perannya. Kalau hari ini lo ngerasa nggak berguna, bisa jadi lo cuma belum ada di panggung yang tepat. Dan kalau lo ngeremehin orang lain, mungkin karena lo belum ngerti untuk apa mereka ada. Ingat, bahkan cahaya sekecil lilin pun jadi satu-satunya harapan waktu listrik lagi padam. Nggak ada yang diciptakan sia-sia, tapi ada banyak jiwa yang terus ngerasa nggak berarti. Cuma karena belum nemu tempat yang bisa ngeliat mereka sepenuhnya. Lo bukan nggak penting, lo cuma belum ada di momen yang bikin lo bersinar. Dan saat momen itu datang, semua rasa ragu, semua luka, semua rasa nggak dianggap akan berubah jadi alasan lo bersyukur. Karena lo bertahan, karena lo nggak nyerah buat nemuin versi terbaik dari diri lo sendiri. Besarnya kesuksesanmu tergantung dari besarnya wadah kapasitasmu. Lalu, gimana caranya memperbesar wadah itu? Jawabannya sederhana, pakai rumus volume, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Yang pertama panjang, lakukan sesuatu yang membuat kamu maju. Panjang itu berarti perbesar usaha, perbesar ilmu, asah keterampilan. Panjang itu berarti perbanyak tindakan. Jangan berhenti ketika ada kegagalan, tapi teruslah maju dan jadikan itu pembelajaran. Yang kedua adalah lebar. Nah, lebar ini berarti network kamu harus diperbesar. Gunakan kesempatanmu untuk membantu orang sekitar. Setiap hari, setiap saat, perbuatan baik itu harus selalu kamu tebar. Karena hidup itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang-orang di kanan kiri. Hidup itu juga bukan hanya kita maju ke depan pakai kacamata kuda dan menghiraukan, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan membantu mereka. Saya juga percaya bahwa your net worth equals to your network. Ya, relasi yang kamu punya sebenarnya itulah hartamu yang sesungguhnya. Orang-orang yang bersamamu, itulah hartamu yang berharga. Lebar juga berarti perbesar hatimu, perbanyak kesabaranmu, lebih banyak menggunakan hati, lebih bisa berempati. Cobalah untuk mengerti sebelum kamu berasumsi. Dan yang ketiga adalah tinggi, perbesar iman yang kamu yakini. Mulailah untuk memperbaiki diri, mulailah untuk memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Beribadalah setiap hari, perbanyak rasa syukur atas semua yang kamu miliki saat ini. Bersyukur juga nggak harus tentang hal-hal yang luar biasa. Bersyukur juga bisa tentang hal-hal yang sederhana. Karena jika kamu mampu untuk bersyukur apapun keadaannya, Tuhan sendirilah yang akan menambahkan nikmatnya.